Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semua. Pada kali ini nih kita akan berbincang-bincang dengan orang yang sangat istimewa dan sangat support banget kegiatan Wafiz Al-Amin Center. Karena keberadaan Wafiz Al-Amin Center akan selalu siap berbagi cahaya data cahaya. Nah, sahabat muslim pasti penasaran banget kan siapa yang kali ini orang yang akan kita wawancarai dan kita ajak bincang-bincang, terutama berkaitan dengan berdakwah dan hijrah, terutama juga berkaitan sepak terjang beliau selama ini, baik di dalam dunia entertainment maupun dalam dunia lain. Dunia lain? Apa itu ya? Nah, penasaran banget kan sahabat muslim seperti apa? Ini dia adalah Bang Kiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sehat Bang ya? Alhamdulillah barakallah Sehat. Jadi masih 2. Insya Allah. Masih 2. Masih. Nggak nambah lagi. Nggak nambah lagi. Ya tergantung penawaran saja. Kalau ditawarin begitu, amin insya Allah. Amin insya Allah. Nah, para sahabat muslim, alhamdulillah ini Bang Kiwil ini orang yang tidak pernah lelah. Saya ngelihat nih ketika kita acara-acara bareng, syuting bareng, persiapan-persiapan ini dan ono, beliau ini memang pertama perfeksionis, segala sesuatu pengen sempurna, ya kan? Kemudian yang kedua, kayaknya kalau ada hal-hal yang kurang pas, langsung turun tangan ya kan? Karena pengen mendapatkan nilai kesempurnaan. Memang harus begitu Bang ya. Segala sesuatu ibadah itu harus sempurna. Ya. Kalau nggak sempurna nggak sah. Betul. Ya Bang ya. Nih Bang, sebelum kita berbicara tentang wakaf, zakat, infak, sedekah, kita mau tanya dulu nih. Boleh, siap-siap. Abang itu turun di entertainment sejak usia berapa? Udah cukup dewasa sih ya, lulus SMA lah, lulus SMA. Itu masih castingan, masih. Waktu itu apa perannya? Emang sudah menjadi? Belum, masih. Waktu itu apa di awal-awal itu Bang? Apa ya? Dulu pelatih teater. Oh, pelatih teater. Kemudian ada kesempatan sebagai penonton. Dulu saya aktif di penonton yang laba dulu. Oh iya yang bayaran itu kan. Laba, ayo iya, kita betul, iya, betul. Sama Patrio sebagai penonton saja. Penonton lama kelamaan beberapa episode itu nonton, kemudian besoknya saya ditawarin untuk memain jadi figuran ekstra. Figuran. Alhamdulillah lucu. Jadi waktu pertama kali artinya penilaian tim yang itu cocok. Wah ini enak, lucu nih, enak nih. Dan semenjak itu ada kesempatan terus main terus sebagai figuran rutin gitu. Cuma nggak lama ada lagi penawaran saya di radio. Akhirnya saya fokus di radio. Waktu radio isinya apa? Radio SK. Ngelawak juga. Tetap ngelawak juga. Sama Yadi Sembako, sama Murfi, sama Iping adanya Akri itu. Iya betul. Nah Bang, waktu itu memang cita-cita ya untuk menjadi entertainment. Nggak ada. Dulu malah cita-cita itu malah pengen jadi guru. Jadi guru. Iya, pengen jadi guru dari sampai saya ikut UMPTN itu 3 kali. Karena pengen masuk kuliah negeri. Ya, kuliah di negeri dan target saya itu dulu pendidikan guru. Iya, gitu apa namanya? Pendidikan guru. Iya, sekolah pendidikan guru. Guru apa waktu itu yang diinginkan, Bang? Oh, umum. Guru umum. Atau kimia, atau fisika, atau bahasa Indonesia, matematik, gitu kan. Gitu loh. Ada tuh sisa-sisanya sekarang, Bang? Nah, sisa-sisa cita-cita itu habis semua udah. Tapi ya itu karena mungkin dekat dengan jadi walaupun nggak dapet ini sempat juga saya di satu sekolah dikasih percayaan sebagai guru kelas 2 SD. Apa itu materinya yang diajarkan? Umum semua, matematika, bahasa Indonesia, kemudian dulu apa ya? Kayak misalnya PPKN lah, PMP dulu masih ya kayak gitu bahasa. Nah, terus Bang, berkaitan dengan entertainment tadi, sejak kapan nih Abang itu resmi sebagai pemain utama? Aslinya pemain utama itu kan tadi kan figuran nih, figuran baru pemain pembantu. Iya pembantu. Oh gitu, pembantu. Pembantu. Pendukung pembantu, kemudian pembantu baru pemain utama. Panjang juga Bang ya proses untuk menjadi orang utama itu. Untuk menjadi pemain utama itu nggak gampang. Dia harus jadi pemain pembantu dulu, pemain pendukung. Gitu, baru track recordnya harus seperti itu ya. Nah di Ojekri saya pemain utama. Alhamdulillah. Pemain utama. Di situ pemain utama 3 orang. Parto Patrio, Akri, Patrio sama Kiwil. Gitu. Nah, terus Bang, ketika pertama kali tampil di layar kaca gitu kan, itu dibayar apa enggak sih Bang? Pertama sih enggak, gratisan lah. Karena kita senang aja udah ya. Ya, jadi dulu prinsipnya jangan pernah kalau berkarir itu mau cari usaha itu jangan pernah lihat duitnya.
tapi usahakan materinya. prestasi dulu gitu loh. Kerjanya. Tapi memang begitu Bang, Islam itu mengukur pahala setelah bekerja. Nah kalau Barat itu sebaliknya, orang itu mengukur gajinya sebelum bekerja. Betul. Contoh, Abang mau kerja sama saya, pasti Abang tanya, emang saya mau digaji berapa? Nah, padahal belum kerja. Betul. Nah kalau dalam syariat Islam itu kerja dulu. Kalau lu sholat, lu puasa, ada pahalanya. Betul. Jadi pahala itu ada setelah kita lakukan, ya kan? Karena kan kalau di Amerika kan punya prinsip, ya. Langsung. Jadi kalau kita kan berbentur dengan undang-undang, Iya. nggak boleh PHK sembarangan, Iya, gitu. betul. Kalau di Amerika mah nggak ada istilah you fired, pecat, selesai, gitu. Nah, Bang, apa nih godaan terbesar ketika sudah menjadi public figure, sudah menjadi pemain utama, gitu. Pokoknya sesuatu yang wajar. Godaan yang paling besar adalah satu, wanita. Jabatan singgala, harta ya, karena kan berdasarnya uang lah yang kalau dulu kan Raja. the power is money, kekuatan adalah uang. Gitu. Iya. Jadi dengan uang saya bisa berbuat apa aja yang dulu masih kayak gitulah. Kadang-kadang malu juga sih ngajak kembali mengingat masa lalu. Namun bagi saya masa lalu ada sejarah itu aja. Iya betul. Jadi godaan terbesar itu adalah uang, kekayaan, harta dan wanita gitu ya. Nah, di kayak persaingan teman dan sebagainya itu nggak ada. Oh dulu persaingan dulu lebih sadis. Ya Allah. Lebih sadis ya. Pokoknya nggak peduli deh. Kelihatan itu kemunafikan manusia itu kelihatan banget gitu loh. Di depan baik banget. Jadi teman itu benar-benar di belakang habis gitu. menusuk dari belakang. Iya. Jadi pernah Atau sekali emang itu ada hanya di dunia entertainment aja atau di dunia lain saat itu sama, cuma mungkin versi di dunia entertainment lebih sadis. Jadi kalau misalnya satu frame di mana satu program, satu program saya nih sama dia gitu loh, dia ngomongnya kau baik deh, ini bagus tuh Bang Kiwil, gini, tiba-tiba, maaf Mas Kiwil ya, besok Mas Kiwil nggak main lagi. Kenapa? Saya kan nggak punya masalah sama orang TV sama ini. Atau banyak ada yang nikam dari belakang. Iya betul. Saya nggak mau main kalau sama Kiwil, nggak mau. Akhirnya ya nggak mau, saya dikorbanin. Iya, dikalahkan. Dan itu pun saya lawan. Punya masalah apa sih Mas ya? Saya nggak punya masalah kok. Enggak, saya nggak punya masalah Bang Kiwil, gini. Situ nggak ngomong punya masalah, tapi pimpinan TV ini ngomong sama saya. Situ yang bermasalah sama saya. Begitu. Sampai saya cecer gini. Ya sudahlah, saya bilang ya sudah, gitu loh. Saya juga nggak mau bermasalah. Akhirnya sudah saya lepas. Besoknya ketemu lagi sama dia. Tuh rezeki saya bilang mah nyantai aja gitu. Nah dari sekian banyak program atau kegiatan di dunia entertainment yang abang paling suka dan nggak pernah bosan apa tuh? Semua sinetron. Suka gitu bang? Semua sinetron, semua program di TV itu saya suka. Karena saya punya prinsip sampai sekarang pun begitu. Saya kalau udah terjun ke dalam satu bidang, ya saya akan fokus. Dan harus dicintai. Karena ketika kita cinta dengan pekerjaan itu, kita nggak akan pernah lelah. Betul. Jadi, walaupun sampai harus bergadang, larut malam. Gitu bahkan nggak pulang-pulang sampai. Nggak pulang. Karena udah terbiasa kali ya, udah terbiasa. Jadi udah punya prinsip hidup kayak gitu. Jadi untuk melaksanakan kegiatan yang benar-benar saya harus profesional gitu, makanya nggak ada kata capek lah, lelah itu nggak ada gitu. Pernah bang punya impian abang itu sebetulnya selama menjalani profesi di entertainment itu apa sebagai sutradara atau punya studio atau punya impian punya museum itu apa gitu apa ya gimana pengen apa kalau bicara soal impian itu ternyata apa ya bikin saya sedih juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan semua doa keinginan saya. Allah ya Rabbana, saya pengen punya pondok pesantren, pondok yatim. Ya Rob. Ya saya pengen itu, ya Allah kabulkan saya. Bahkan saya sekarang ini pun saya udah mulai bermimpi menghayal ya Allah ya Rabbana, kalau aku punya uang banyak ya Rob, saya pengen punya rumah yatim ya Rob. Saya pengen bangun rumah yatim, rumah yang paling indah gitu. Karena jujur aja ketika Rasulullah bersabda rumah yang paling indah ketika rumahnya itu ada anak yatim gitu. Terus nanti di surga sama Rasulullah seperti ini. Ya Allah, itu yang sampai sekarang saya itu merasa ya apa ya keinginan yang belum tercapai dalam hidup saya itu saya pengen punya pondok yatim gitu. Dan sampai kapanpun saya selalu. Apa emang abang itu terbackground dari anak yatim? Oh enggak. Saya jadi gini, ketika saya tahu betapa indahnya memuliakan anak yatim dan betapa indahnya bersedekah, kemudian betapa indahnya ketika kita berbagi yang dulu saya sia-siakan. Betul. Allahu Akbar.
Jadi Allahumma sholli ala sayyidina. Dulu ketika saya sukses, mohon maaf lahir dan batinnya, ketika saya sukses saya lupa bahwa ada sebagian dari harta saya milik anak yatim, milik kaum duafa, milik anak orang miskin gitu. Dan di situ hilaf saya. Dan esok hari ketika Allah izinkan saya untuk bisa punya apa yang saya impikan ini, saya tidak akan pernah menyanyiakan itu. Ya Allah, seandainya kau berikan aku kesempatan lagi untuk memiliki harta yang kau cukup, ya Allah, izinkan hamba untuk membangun rumah anak yatim. Itu aja yang sampai sekarang. Kenapa saya mau usaha seperti ini? Saya bilang sama ketua PMMI waktu itu cuma satu, beliau izinkan saya ngurusin di sini pun gitu. PMMI kan ngurusin anak yatim, untuk ngurusin anak yatim, ngurusin mubalik, semua yang berhubungan dengan dakwah sekarang saya urusin gitu. Sampai saya berusaha untuk ayo kita bikin ini. Semua hasil dari PMMI itu akan dihibahkan kepada para anak yatim dan mubalik itu aja gitu. Sejak kapan tuh Bang Abang sudah mulai berpikir untuk berhijrah? Sudah sekarang. Apa karena pernah ditegur oleh Allah dengan cobaan yang sangat berat? Ya, atau apa? itu salah satunya mungkin ya. Ketika ya Allah ya Rabbana, dapat duit banyak ya, Allah kasih duit miliaran lah, ratusan juta sampai miliaran saya punya duit gitu. Tidak terbesit, itu pun apa. Namun ketika kejadian itu terjadi, kalau sempat saya tidur 2 hari di tol, nggak pulang, 2 hari saya di tol, saking stresnya gitu ya. Apalagi ya, punya program di stop, sementara masih bangun rumah, bangun ini, bangun itu, ini kebutuhan ini, semua program di stop. Sempat saya 2 hari nangis. Nah, ketemu sama Kiai Uyat Al-Bantani. Beliau guru yang sangat baik sekali buat saya, dan sangat baik buat saya. Tidak pernah ngejat saya akan dosa-dosa saya, kesalahan saya, tidak pernah. Dia bilang, Will, setiap manusia itu punya dosa, gak usah munafik, semua manusia punya dosa. Sehebat-hebat kau punya dosa, Will, walaupun semua samudra ya, Allah maha memiliki ampunan. Kalau Will sekarang ingat sama Allah, ya udah, ayo hijrah, minta ampun sama Allah. Nah, diarahkan sama Kiai Uyat Al-Bantani, Abi Muhammad Hatali, Buya Cep Jambur, guru tauhid saya gitu. Dan akhirnya saya sadar, oh iya, ketika dekat dengan Allah itulah kenikmatan yang paling indah. Ternyata setiap permasalahan di dunia ini yang tidak akan pernah berhenti, karena semakin kita dekat dengan Allah, semakin diuji. Betul. Semakin kita nih sanggup nggak nih Kiwil nih gitu loh. Kayak sekarang ini pun saya bilang sama teman-teman semuanya, Kiwil punya masalah keluarga ya, ini apa, mohon maaf ya, bukan ini udah, karena saya selebriti, saya public figure, orang udah pada tahu kalau istri yang kedua gugat cerai. Orang nanya, gak apa-apa, gak masalah, karena itu adalah hadiah dari Allah. Jadi semua yang ini, setiap permasalahan yang saya hadapi itu adalah hadiah. Tidak ada satupun yang manusia hadapi itu adalah azab atau siksa, enggak. Itu adalah hadiah. Cuma semampu sehebat apa kita bisa menanggapi itu sebagai sebuah kesabaran. Jadi sabar. Kalau orang yang sabar itu orang yang dekat dengan Allah, itu aja. Tapi bener nggak Bang itu ya, bahwa dunia entertainment itu memang cenderung banyak membuat orang lupa sama Allah? Apa memang begitu? Benar. Dan itu saya tantang semuanya. Saya tantang semua artis yang mengatakan begini, ayo silakan, ayo berdebat dengan saya. Iya. Gak bisa begitu, Will. Anda jangan banyak ngomong, saya juga artis. Iya. Bagaimana kok bisa begitu, kan manusia? Betul. Tapi kan ada wasilah. Kenapa mereka nggak sholat? Karena nonton kita. Kita ngelawak nih. Iya. Bisa Allahu Akbar. Ya, di jam tayang begitu kan. Apalagi kita siaran langsung. Sholat Isya masih berjalan. Apakah orang sholat? Tidak. Nonton kita. Dan kita merupakan wasilah, bagian dari itu. Menghalangi orang sholat. Kita mah cuma kerja doang, Will. Jihad yang seperti apa? Kita boleh bekerja adalah jihad. Tapi kalau jihad kita menjauhkan orang dari Allah, itu akan menjadi saksi. Kelak mereka tuh penonton saya. Makanya kalau saya dakwah tuh, Bapak, Ibu, saya minta maaf, saya mohon maaf ya, selama ini saya kalau ada di TV bikin ibu ketawa lucu bukan apa-apa, saya malu, saya minta maaf. Ibu nonton saya, ibu jauh dari sholat, ibu jauh dari zikir, ibu jauh dari istighfar. Karena nggak mungkin lah, ketika itu kan programnya saya ngajak joget, ngajak ini jauh sampai bisa selesai sampai maghrib ini. Dan itu mereka akan menjadi saksi.
Ya Allah ya Rabbana, jangan masukin Kiwil ke surga. Kenapa? Saya nggak sholat cuma gara-gara pengen nonton Kiwil tuh. Berat, makanya saya bilang jangan merasa sombong lah dengan Allah lah yang maha sombong. Sombong itu pakaian Allah, mau ngapain lagi lah. Jangan merasa diri kita hebat gini. Aduh, saya itu udah puluhan tahun sama teman-teman. Kamu kaya itu karena masih Allah kasih kesempatan. Ya. Kenapa kamu kaya? Ayo, berani nggak kamu korbankan semua hartamu untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kan saya ditugaskan sama Allah untuk jihad, menafkahi anak istri, jihad, memang jihad. Tapi hartamu dari mana? Dari menghibur orang. Gitu. Menghibur orang bagaimana? Apakah orang itu dekat dengan Allah? Wafis kan punya yayasan itu kan benar, bukan buat kita. Buat siapa? Buat mereka lah wasilah kita. Makanya kalau orang mau melawak silakan melawak, tapi jangan lupa ingatkan, kalau kau penyanyi dangdut jangan lupa berdakwah. Haji Roma Irama berdangdut tetap, tapi ada dakwahnya. Ya katakan Tuhan itu satu, jelas beliau berdakwah. Ya. Coba nyanyi, ya. Cuma satu malam, ini apa yang terjadi ya Allah? Itu lagu akan menjadi saksi. Ketika wafat pun ya Allah ya Rabbana akan jadi saksi. Sesuatu yang bermau menyenangkan orang itu jauh dari Allah, itu akan menjadi saksi, memberatkan kita. Sedekah kita rontok, sholat kita rontok. Karena untuk masuk surga, jangan pernah kau masuk surgaku sebelum kau selesaikan urusan kamu dengan manusia. Betul. Sama manusia. Bahkan kalau misalnya, mohon maaf Kiai nggak suka sama saya, ya Allah mohon maaf Kiai, rasa tidak suka Kiai itu akan menghalangi saya masuk surga. Makanya saya berharap saya makin baik sama orang lah. Sekarang ini pun saya udah sering minta maaf kepada yang lain, semuanya halayak ramai saya minta ampun. Karena kenapa? Kebencian mereka akan menghalangi saya masuk surga. Dan kita nggak tahu juga ya kapan ajal itu datang menjemput kita. Mungkin saat kita lagi lalai. Betul. Gitu kan, Allah utus malaikat Israel untuk menjemput. Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Makanya kenapa juga Rasulullah itu sangat suka sekali beliau itu puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itu adalah hari dilaporkannya nilai amal ibadah seseorang ke hadapan Allah. Dan Nabi kepengen ketika amal ibadah selama 1 minggu dilaporin sama malaikat dalam keadaan melakukan kebaikan, bukan dalam keadaan melakukan kemaksiatan atau dosa. Sejak kapan Bang mulai hijrah itu? Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya sudah mulai hijrah. Walaupun jujur aja saya bukan manusia yang sempurna. Saya bukan sahabat Rasul. Saya saya umati Rasul yang banyak sekali. Ketika sahabat Rasul lewat pun setan pun nggak mau. Lah kalau Kiwil siapa? Sahabat bukan, alim bukan. Godaan saya lebih besar. Jangankan digoda ya. Kadang-kadang saya nggak digoda pun udah melenceng. Itulah yang makanya yang berat buat saya. Ya tugasnya kalau kata-kata Kiai, Wil, satu aja yang harus kamu ingat ya. Setiap hari-harimu udah di antara 24 jam, 1 menit saja kau ingat sama Allah. Betul. Ya. Insya Allah Allah akan ingat kamu. Ya. Allah Fazkuruni adkurkum kata Allah. Kalau kamu ingat kepada aku, pasti aku akan ingat kepada kamu. Itu. Nah, Bang Kiwil nih ya, luar biasa ya, sahabat Muslim ceritanya dahsyat banget sampai meneteskan air mata. Seakan waktu yang sesaat ini tidak cukup untuk kita berbagi. Tapi next insya Allah nanti kita akan terus berbagi dengan Bang Kiwil. Dan Bang Kiwil termasuk yang sangat setia banget. Bang, kebetulan nih kan ya, saya ini Asad Ajinung ini punya yayasan Wafiz Al-Center yang bergerak dalam bidang wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, pesan Abang nih buat orang-orang yang hartanya berkecukupan, jangan sampai menyesal seperti Abang. Itu pesannya apa? Saudaraku, keluarga Kiwil, sahabat Kiwil dimanapun Anda berada, jangan lupa jadilah investor pahala nanti buat di yaumil kiamah. Karena kenapa? Setiap harta yang kita miliki semua dipertanggungjawabkan. Jangan sia-siakan untuk berdonasi, bersedekah ya, khusus pada wafis gitu. Karena kenapa? Sekali lagi, sebanyak-banyaknya kita harta itu akan berbicara. Makanya jangan takut kehilangan harta kalau harta itu hanya untuk sedekah. Jangan takut miskin kalau hanya untuk bersedekah. Di Wafiz ini alhamdulillah berikan donasi sedekah kita ke Wafiz agar menjadi investasi di sana. Menjadi saksi kita bahwa kita sudah menginvestasikan kebaikan kita selama di dunia nanti buat. Nah, Bang, lembaga-lembaga seperti Wafiz, lembaga zakat, lembaga infak
rumah yatim atau apalah istilahnya, itu kan banyak berjamur di kita Bang ya. Abang melihat hadirnya Wafiz di tengah-tengah masyarakat Indonesia seperti apa? Alhamdulillah, yang penting ada realisasinya. Saya tahu banget dengan Wafiz itu kan Pak Kiai kan ngajak saya ke sana dibangun pondok yang semuanya ya Allah ya Robbana, ini yang saya makanya kenapa kok saya nangis ketika saya melihat pondoknya Kiai, karena saya merasa cemburu. Saya cemburu, ya Allah ya Robbana, kau berikan hari ini untuk guru saya, untuk Kiai saya, ya kapan giliran saya ya Rob, gitu. Saya juga pengen punya yatim, punya anak asuh, cuma punya para hafiz Quran, ini punya semuanya. Ya, minimal saya hidup punya arti buat anak yatim gitu. Betul. Jadi alhamdulillah Yayasan Wafiz Al-Amin Center memang sekarang sudah punya grup WA Iya, nih. alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat Bang Kiwil yang sangat ikut bareng ya, Amin. berjuang, membantu. Karena kan kita Bang ketika melakukan kebaikan tidak hanya bentuk materi. Betul. Nah, kata Nabi kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu sudah pasti bernilaikan sedekah. Walaupun kita hanya batas bisa mensupport ataupun mengeser kebaikan itu. Jadi Bang Kiwil ini termasuk orang yang masuk ke dalam grup Wafiz Center Peduli. Iya. Mudah-mudahan tuh Wafiz Center Bang doain biar terus bisa bermanfaat kepada masyarakat sekelilingnya, Amin, amin, ya orang-orang Rabbal duafa alamin, dan doa. para donatur, orang agnia, orang kaya juga tidak Betul. bosan-bosannya untuk terus bisa membantu Amin. melalui Yayasan Wafiz Dan Al-Amin. saya doakan mudah-mudahan para ahli sedekah, orang-orang kaya, orang-orang makmur, orang-orang sukses, Allah tambahkan semua kemakmurannya, Allah tambahkan hartanya, Allah tambahkan kesuksesannya. Kalau memang itu Allah sudah tambah lagi sedekahnya. Amin. Terima kasih Bang Kiwil, ceritanya luar biasa. Semoga ini membawa manfaat dan inspirasi. Amin. Dan Bang Kiwil termasuk orang yang sudah terselamatkan karena tidak mati di bawah kemaksiatan. Tapi sempat Allah selamatkan sampai akhirnya sekarang sudah berjam 4 tahun Bang ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Semakin banyak hal positif yang Amin ya dilakukan. Rabbal alamin. Termasuk media PPMI ini sebagai media dakwah yang akan menjadi pahala terus mengalir. Dan ini kita bisa lakukan, mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadi inspirasi. Terima kasih sekali lagi Bang Sama-sama. Kiwil. Mudah-mudahan panjang umur, Barakallah. Amin ya Rabbal alamin. berkah Amin. dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin, Terima ya kasih Rabbal semua sahabat muslim. Mudah-mudahan inspirasi kita ini betul-betul bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke ya, saya